Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Akbari. Saya mahasiswa hukum semester 4 kelas B, NIM 4011911113. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem peradilan pidana, ya di mana ini adalah bagian dari mata kuliah sistem peradilan pidana yang diampu oleh dosen kita yang bernama Dr. Faisal SHMH. Baik, di sini saya akan memulainya. A. Pengertian sistem. Sebuah pengantar Anton F. Susanto ketika menyatakan makna sistem dalam hukum bahwa pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan bukanlah pendekatan baru. Perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks atau dalam kurung complex entity or system. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya. Menurut Lili Rasjidi, setidaknya ada beberapa ciri dari suatu sistem adalah sebagai berikut. 1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi dalam kurung proses. 2. Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung atau interdependence of its parts. 3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu. Dalam kurung, the whole is more than the sum of its parts. 4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya. Dalam kurung, the whole determines the nature of its parts. 5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. Dalam kurung, the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole. 6. Bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam kurung sistem. B. Sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar di berbagai literatur. Sistem peradilan pidana mendapatkan pendefinisian dari beberapa para pakar atau ahli hukum pidana. Sebelum tulisan ini menguraikan beberapa definisi atau pengertian mengenai sistem peradilan pidana, menurut para pakar penting kiranya menegaskan ruang lingkup dari kajian sistem peradilan pidana. Setidaknya penulis memahami 5 uraian penting dari ruang lingkup sistem peradilan pidana. Pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca-adjudikasi. Kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal yang di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pemahaman sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar atau ahli hukum pidana yang memahami sistem peradilan pidana sebagai suatu proses, suatu sistem, suatu model, komponen subsistem, dan sistem peradilan pidana bagian dari sistem sosial masyarakat. 1. Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana dalam kurung SPP kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem, fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu. 2. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem atau system approach. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system. 3. Sistem peradilan pidana sebagai suatu model sistem peradilan pidana. Apabila diperbincangkan sebagai suatu model, maka tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan dikotomi. 4. Sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem.
Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. 5. Sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Aspek ini dikatakan demikian karena pada sistem peradilan pidana termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. C. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, dan Tyrer menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan itu diuraikan di dalam bukunya yang berjudul An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting antara lain: 1. Mencegah perbuatan kejahatan. 2. Melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. 3. Mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Putusan pengadilan dalam menentukan salah atau tidaknya atas pelaku yang ditahan. 5. Disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. 6. Lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. D. 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romli Atmasamitha di dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menjadikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Demikian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.